Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan meneruskan tentang produk dari Mineral Botanica yang aku bahas kemarin. Karena kemarin aku baru ngebahas reviewnya, jadi kali ini aku akan ngebahas mengenai ingredients-nya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan ngebahas ingredients dari produk Mineral Botanica Acne Care Toner. Oke, langsung aja ya kita masuk ke ingredientnya. Yang pertama itu ada aqua. Aqua seperti kita ketahui universal solvent, dia sebagai pelarut utama. Kemudian yang kedua ada alkohol. Alkohol itu fungsinya dalam skincare ada berbagai macam. Misalnya dia mampu sebagai antiseptik untuk membunuh bakteri. Kemudian bisa juga sebagai pelarut. Kemudian selain itu bisa sebagai pengemulsi. Pengemulsi itu mencampurkan dua bahan ingredient supaya bisa bekerja dengan lebih baik. Kemudian selain itu alkohol juga bisa berfungsi untuk membantu penyerapan produk ke kulit supaya lebih maksimal. Nah, alkohol ini sebenarnya kan beberapa dari kita mungkin berpikir kenapa alkoholnya di urutan kedua, padahal alkohol termasuk ingredients yang kurang disukai ya, tapi kenapa ditempatkan di urutan kedua. Nah, ini dikembalikan kepada konsumen sendiri, apakah ada masalah, apakah ada alergi dengan alkohol. Kalau memang ada alergi dengan alkohol, maka sebaiknya produk ini dihindari karena urutan keduanya alkohol. Yang ketiga itu ada propilen glikol, sama ya, propilen glikol itu juga salah satu bentuk dari alkohol. Dia juga berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan bahan aktif ke kulit. Kemudian yang keempat ada Hamamelis virginiana leaf extract atau disebut juga witch hazel. Mungkin beberapa dari kalian tidak asing ya dengan witch hazel. Witch hazel ini termasuk salah satu ingredients andalan yang biasanya sering digunakan untuk produk-produk acne care atau produk-produk untuk jerawat. Witch hazel sendiri sebenarnya ada pros dan ada cons-nya. Jadi memang ada pihak-pihak yang menyukai witch hazel sebagai ingredients dalam produk acne care. Ada pihak-pihak yang kurang menyukai menggunakan witch hazel sebagai produk acne care. Kenapa? Begini. Yang pertama, positifnya, jadi witch hazel ini mempunyai kemampuan untuk mengontrol minyak, yang mana sebagai hasilnya dia mampu mengeringkan jerawat. Kemudian witch hazel juga mampu mengencangkan pori. Sebenarnya bukan mengencangkan sih, tapi karena menyerap minyak, mengeringkan jerawat, maka dia bisa meringkas pori. Untuk cons-nya atau efek negatifnya yang kurang disukai dari witch hazel ini mampu mengiritasi kulit sehingga menyebabkan kulit terasa drying atau kering. Nah, padahal bagi orang-orang yang berjerawat, bisa saja jerawat itu disebabkan karena kulit yang dehidrasi. Sedangkan ketika witch hazel ini membuat kulit menjadi terasa lebih kering, maka kulit tersebut akan menjadi semakin dehidrasi, sehingga dianggap tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana? Apakah witch hazel ini bagus atau tidak? Ini dikembalikan ke masing-masing orang sih. Jadi karena ada efek positif dan efek negatifnya, kita hanya bisa tahu ketika kita mencobanya. Apakah kita lebih merasakan efek positifnya atau kita lebih merasakan efek negatifnya? Kalau kita memang lebih merasakan efek positifnya, maka berarti kita cocok menggunakan produk yang mengandung witch hazel. Tapi kalau kita lebih merasakan efek negatifnya, maka sebaiknya kita menghindari produk yang mengandung witch hazel. Untuk ingredients yang kelima yaitu sodium chloride. Nama lainnya NaCl, biasa kita sebut atau biasa kita ketahui sebagai garam. Apa sih fungsi garam dalam skincare? Fungsi garam dalam skincare itu untuk mengentalkan skincare tersebut. Namun demikian, garam ini punya efek negatif. Jadi garam ini bisa menyebabkan pore clogging atau sumbatan pada pori-pori. Jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif, sebaiknya menghindari skincare yang mengandung NaCl. Kemudian yang keenam ada PEG 40 hydrogenated castor oil. I hope I pronounce it well. I don't know. Nah, PEG ini aku singkat ya.
Dia berfungsi sebagai emulsifier. Seperti tadi aku sebutkan, emulsifier itu menjaga untuk mengikat bahan-bahan aktif dalam produk supaya tidak terurai. Kemudian yang ketujuh ada Camellia sinensis leaf extract atau biasa kita kenal sebagai green tea. Ya, green tea ini merupakan suatu ingredients yang kaya dengan antioksidan. Nah, antioksidan dalam tumbuhan itu disebut polifenol. Sedangkan dalam green tea sendiri, polifenol itu disebut sebagai katekin. Nah, katekin ini mempunyai fungsi sebagai anti peradangan. Dia mengurangi peradangan namun tidak membersihkan jerawat secara keseluruhan. Nah, green tea ini dia memiliki efek antibakteri yang mana dia bisa melawan bakteri penyebab jerawat. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua jerawat disebabkan oleh bakteri. Penyebab jerawat kan bisa bermacam-macam, bisa karena faktor eksternal, bisa karena hormonal dan lain-lain sebagainya. Itulah kenapa green tea ini hanya berfungsi untuk membantu mengurangi peradangan. Tidak bisa menyelesaikan segala masalah jerawat. Jadi dia hanya membantu saja ya, bukan komponen utama untuk menyelesaikan masalah jerawat. Oke. Kemudian yang ke-8 ada allantoin atau disebut juga aluminium dihidroksi allantoinate. Nah, allantoin ini berfungsi untuk menenangkan kulit. Dia mengurangi tingkat stres kulit sehingga meredakan rasa sakit. Kemudian allantoin juga berfungsi untuk melepaskan sel kulit mati dan membantu turnover sel baru. Namun perlu dibedakan dengan exfoliating agent ya, karena allantoin ini dia tidak bersifat abrasif seperti exfoliating agent. Justru dia memperbaiki permukaan kulit pasca eksfoliasi. Next yang ke-9 ada DMDM hidantoin. Hidantoin ini merupakan suatu pengawet yang melepaskan formaldehid. Formaldehid biasa kita ketahui sebagai formalin, yang mana berguna untuk membunuh atau mencegah pertumbuhan bakteri di dalam suatu produk. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah formalin aman digunakan untuk skincare? Sebenarnya memang formalin bukan bahan yang baik untuk digunakan di skincare. Tapi formalin ini boleh digunakan di skincare dengan ada persyaratan batas maksimumnya, kalau tidak salah 0,2%. Nah, karena produk ini sudah terdaftar di BPOM, seharusnya kita tidak perlu merasa was-was, karena itu berarti produk ini kan sudah diawasi dulu sebelumnya. Kadarnya tidak boleh melebihi kadar maksimalnya, jadi masih tergolong aman. Tapi untuk kalian yang merasa tidak nyaman dengan skincare yang menggunakan formalin, kalian boleh menghindari produk ini. Oke. Next yang ke-10 ada fragrance. Untuk kalian yang kulitnya sensitif, lebih baik hindari produk yang mengandung fragrance. Tidak semua produk mengandung fragrance. Ada produk-produk yang fragrance free. Oke, next ke ingredients yang ke-11 ada glycerin. Glycerin ini umum ya, banyak terdapat di skincare. Dia sebagai humektan, mampu mengikat air, jadi dia bisa memberikan kelembapan atau melembabkan kulit. Kemudian ingredients yang ke-12 ada triclosan. Ada yang ingat mungkin ingredients ini sering disebut-sebut? Ya, ingredients ini sering disebut-sebut di iklan body wash kalau kalian masih ingat. Jadi body wash itu memang biasanya mengandung triclosan karena triclosan ini mempunyai efek membunuh bakteri. Tetapi triclosan ini mempunyai efek negatif bagi mereka yang sensitif terhadap triclosan. Misalnya bisa menimbulkan kemerahan, gatal-gatal ataupun rasa panas dan terbakar. Itulah kenapa mungkin kalian yang tidak cocok dengan triclosan, kalau menggunakan body wash setelah kalian mandi, kalian justru merasa kulit kalian gatal atau merah-merah. Ada kemungkinan
body wash kalian mengandung triklosan dan kalian tidak cocok dengan triklosan. Coba dicek. Oke, next yang ke-13 ada mentol. Mentol ini memiliki efek cooling sensation. Dia mempunyai fungsi sebagai antibakteri dan antifungal atau anti jamur. Nah, namun demikian mentol ini mempunyai efek negatif, yaitu dia bisa mengiritasi kulit dan dia juga bisa menyebabkan drying atau rasa kering. Oke, sudah habis ternyata. Ingredientsnya ada 13 ingredients. I hope it help, semoga membantu. See you next time. Bye.